Hukum tahbib atau mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain. Apa resikonya dan apakah pelakor juga masuk dalam kategori ini? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Kata tahbib merujuk pada tindakan seseorang yang disebut pihak ketiga dalam rumah tangga seseorang. Kata yang secara harfiah berarti upaya menipu, memperdaya, dan upaya merusak merupakan tindakan terlarang dan tercela dalam Islam. Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Dawud menyebut pelaku tahbib bukan bagian dari perilaku yang dibenarkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya tidak mengakui mereka yang melakukan tahbib sebagai bagian dari umat Islam. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang merusak tahbib istri atau budak seseorang, maka ia bukan bagian dari kami." HR Abu Dawud. Adapun berikut ini merupakan riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dengan redaksi dan kandungan yang semakna dengan hadits riwayat Abu Dawud. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang merusak tahbib budak seseorang terhadap tuannya, maka ia bukan bagian dari kami. Siapa yang merusak tahbib istri seseorang terhadap suaminya, maka ia bukan bagian dari kami." HR Ahmad dan Al-Baihaqi. Syamsul Hakil Ashim Abadi dalam kitab Aunul Mabot. Syarah Sunan Abu Dawud menjelaskan, tahbib merupakan tindakan tercela yang tidak diridai oleh syariat Islam. Bukan bagian dari kami. Bukan bagian dari orang yang mengamalkan syariat kami. Syamsul Hakil Ashim Abadi, Aunul Mabot, Syarah Sunan Abu Dawud. Dari sini, para ulama menarik simpulan bahwa tahbib adalah tindakan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam. Simpulan ini merujuk pada kaidah hukum yang menyebutkan bahwa larangan dalam Islam menunjukkan kemaslahatan pada tindakan terlarang tersebut. Para ulama juga mendasarkan keharaman tahbib pada setidaknya 2 hadits berikut ini. Tahbib itu haram berdasarkan hadits. Tidak akan masuk surga pelaku tahbib, orang bakhil, dan orang yang suka mengungkit kebaikan. HR At-Tirmizi dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan hadits Nabi orang yang berdosa adalah pelaku tahbib yang tercela. HR At-Tirmizi, Abu Dawud, dan Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah, Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Tahbib yang ramai dibincangkan di media sosial. Berkaitan dengan lelaki yang mengganggu istri orang, lalu bagaimana bila sebaliknya? Pelakunya justru wanita yang menggoda suami orang atau yang sekarang populer disebut dengan istilah pelakor. Perebut laki orang sementara bila pelakunya lelaki populer disebut pebinor. Perebut bini orang. Secara objektif kasus ini memang berbeda sebab lelaki beristri yang digoda wanita lain boleh-boleh saja menikahi wanita pelakor tersebut sebagai istri kedua. Secara fikih, dia sah-sah saja menjadi suami untuk 2 wanita itu sekaligus secara bersamaan. Menjadi suami bagi istrinya dan wanita yang datang menggodanya. Lain halnya dalam kasus lelaki yang menggoda istri orang. Si istri orang ini dalam agama Islam tidak boleh dan tidak sah menjadi istri bagi 2 lelaki itu sekaligus secara bersamaan. Suaminya dan lelaki yang datang menggodanya. Namun, apakah perbedaan ini juga memunculkan hukum yang berbeda? Bila lelaki mengganggu istri orang hukumnya haram dan dosa besar. Sedangkan bila wanita menggoda suami orang, maka boleh dan tidak berdosa. Karena boleh dan sah-sah saja ia jadi istri keduanya. Dalam hal ini, secara tegas Ibnu Hajar Al-Haytami 909-974 jam, pakar fikih Syafi'i asal Mesir menjelaskan bahwa hukum keduanya sama-sama haram dan dosa besar. Perbedaan tersebut tidak berdampak pada hukum. Menurutnya, perbedaan itu tidak memunculkan hukum yang berbeda karena mengganggu istri orang dan menggoda suami orang itu bersifat umum. Baik pelakunya laki-laki maupun wanita. Baik dengan tujuan ingin menikahinya maupun tidak, ataupun iseng tanpa tujuan apapun, semuanya sama, haram, dan dosa besar. Jauh sebelum istilah tahbib ramai dibincangkan di media sosial, sebenarnya fenomena mengganggu istri atau suami orang sudah ada.
Bahkan mungkin setua peradaban manusia, Islam sebagai agama yang membawa kemaslahatan bagi manusia jelas-jelas menentangnya. Dalam Islam tahbib termasuk dosa luar biasa. Dosa yang sangat besar bagi para pelakunya. Tulisan ini fokus pada tahbib terhadap istri orang dan risikonya. Dalam Islam, melamar perempuan yang masih dalam proses lamaran lelaki lain saja dilarang, apalagi mengganggunya. Dan terlebih sampai membuatnya bercerai dari suaminya. Menurut penjelasan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, 691-751 jam, pakar fikih Hanbali asal Damaskus, Suriah sekarang, minimal dosa tabdib atau mengganggu istri orang sama dengan perbuatan fahisyah seperti zina, jika tidak bisa dinilai lebih parah darinya. Dosanya pun tidak akan gugur hanya dengan bertobat kepada Allah, sebab pertobatan kepada Allah, andaikan diterima, itu hanya akan menggugurkan hak Allah yang telah tidak dipatuhinya. Adapun hak atau dosanya kepada suami dari istri yang diganggunya akan tetap tercatat sebagai dosa. Sebab kejahatan mengganggu istri orang dan tindak kriminal menodai kesuciannya lebih parah daripada kejahatan merampas harta miliknya. Bahkan kejahatan mengganggu istri orang tidak akan sebanding kecuali dengan hukuman mati bagi pelakunya. Abdurrauf al-Munawi, Faithul Qadir, Beirut, Darul Kutub Ilmiyah, tahun 1994, Juz 5, halaman 491, dalam konteks seperti inilah Nabi Muhammad SAW menuntun umatnya. Siapa saja mengganggu istri orang atau hamba sahayanya, maka ia tidak termasuk golongan kita. Fa'ir Ahmad dengan sanad sahih, Ibnu Hajar al-Haytami, Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, Juz 2, halaman 283. Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad SAW tegas menyatakan bahwa pengganggu istri orang dilaknat oleh Tuhan. Terlaknat, dijauhkan dari kasih sayang Tuhan, lelaki yang mengganggu istri orang atau mengganggu hamba sahayanya. Muhammad bin Utsman Ad-Zahabi, Al-Kabair, Beirut, Darun Nadwah al-Jadidat, halaman 209. Terlaknat berarti jauh kasih sayang Tuhan, susah hidupnya, dan dimurkainya. Nah, meski rumput tetangga lebih hijau, gula tetangga terasa lebih manis, lelaki beriman mesti berpikir 1000 kali untuk mencicipinya. Sebab hijaunya rumput dan manisnya madu tetangga ternyata beracun mematikan dan menjauhkan dari kasih sayang Tuhan, walahul musta'an. Terima kasih sudah nonton.